Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi grafis? Kali ini kita akan membahas tentang 6 tahap belajar aplikasi CorelDRAW. Dijamin kamu langsung bisa. Saksikan terus. Pada zaman era digital seperti sekarang ini, kemampuan desain grafis sangat dibutuhkan dalam pekerjaan apapun. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW merupakan salah satu nilai plus buat kamu. Tenang aja, kamu nggak perlu ahli. Yang penting, kamu mau belajar 6 tahapan ini. Yang pertama adalah install aplikasi CorelDRAW. Perhatikan jenis komputer kamu. Persyaratan sistemnya cocok nggak buat komputer kamu. Misalnya kamu mau install CorelDRAW versi X7 atau 17. Syarat dasar minimum komputer kamu adalah yang pertama, sistem operasinya harus Windows 7 atau di atasnya. Kemudian yang kedua adalah terinstall Net Framework versi 4.5. Kamu bisa download secara offline atau online di lokasi .net.microsoft.com. Yang ketiga, memiliki RAM sebesar 2 GB atau lebih. Semakin besar ukuran RAM komputer kamu, maka akan semakin bagus kinerja komputer kamu. Yang keempat, kamu harus punya softwarenya. Kalau kamu nggak punya softwarenya, kamu bisa download di lokasi www.coreldraw.com. Dan yang terakhir adalah install. Tahap yang kedua adalah fungsi tools dan shortcut key. Kamu harus pahami dulu semua fungsi tools dan shortcut yang ada di CorelDRAW. Misalnya kamu mau buat teks, kamu tinggal klik bagian text tool di sini, atau kamu bisa dengan menekan shortcut F8 di keyboard, lalu ketikkan contoh. Perbesar teksnya dengan menekan dan tahan tombol kiri mouse, lalu lepaskan. Teks ini kamu bisa warnai dengan tool color bar di samping kanan atau menekan shortcut Shift plus F8 di keyboard untuk mewarnai custom. Kamu bisa lihat kumpulan shortcut CorelDRAW ini di deskripsi video di bawah, atau kamu bisa mempelajarinya di petunjuk penggunaan bawaan CorelDRAW di menu bar Help, lalu klik bagian video tutorial. Yang ketiga adalah teknik penggabungan atau integrasi bangun benda. Teknik ini digunakan untuk mengintegrasikan dua bangun atau lebih. Misalnya kamu ingin menggabungkan lingkaran dan persegi. Langkah-langkahnya, yang pertama, satukan kedua bangun benda dengan menggunakan pick tool. Kemudian akan muncul property shaping di bagian tool atas dan klik sesuai kebutuhan. Di sini ada pilihan weld, trim, dan intersect. Kamu bisa coba-coba klik saja. Teknik ini biasa digunakan untuk pembuatan logo, frame, atau bingkai undangan, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Misalnya kita akan membuat sebuah frame undangan. Kita buat dulu persegi panjang dengan menggunakan tool rectangle. Kemudian buat 4 buah persegi di setiap sudut. Lalu klik trim dan tambahkan lagi persegi panjang di tengah-tengah. Kamu bisa rubah ukuran outline dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah itu, kita bisa percantik frame ini dengan menambahkan 4 buah persegi di setiap sudut. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Tahap yang keempat adalah memotong gambar. Kamu bisa mengimport objek atau gambar di komputer kamu. Misalnya saya pilih gambar bola voli atau bintang laut. Untuk memotong gambarnya, kamu bisa menggunakan tool ellipse di bagian toolbox. Kemudian klik objek bolanya dan tangan kiri kamu menekan shift di komputer. Setelah itu, klik intersect di bagian tool atas dan hasilnya akan seperti ini. Untuk memotong gambar dengan objek bintang laut, kamu sebaiknya menggunakan tool freehand yang ada di bagian toolbox.
Kemudian kamu lengkungkan setiap garis dengan menggunakan Shape Tool. Jika cara ini rutin kamu praktekkan, teknik pemotongan gambar ini akan memudahkan kamu ke langkah-langkah berikutnya. Nomor 5 adalah menguasai teknik dasar. Kamu belum bisa dikatakan mampu bila kamu belum menguasai teknik dasar. Contohnya transparansi gambar dan bayangan gambar. Teknik ini biasa digunakan untuk pembuatan head website atau kebutuhan sosial media kamu. Langkah-langkahnya bisa seperti ini. Import dua gambar yang berbeda. Misalnya saya ambil gambar pantai dan pegunungan. Kemudian tumpuk dua objek tersebut dengan Move Tool seperti biasa, lalu klik interaktif transparansi tool. Kemudian geser pointer secara horizontal ke atas sesuai kebutuhan. Setelah itu, tumpuk gambar bola dan bintang laut yang tadi kita simpan di atas pasir putih. Lalu kita beri efek shadow dengan menekan drop shadow tool. Kemudian geser lagi pointer secara horizontal ke atas sesuai kebutuhan juga. Nomor 6 adalah lakukan secara terus-menerus. Jika kamu melakukan 5 tahap seperti tadi, dan nomor 6 melakukannya secara terus-menerus, saya yakin kamu pasti bisa. Oke, sampai di sini 6 tahap belajar aplikasi CorelDRAW. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.